Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak TKW Hongkong asal Indonesia, tiba-tiba di blacklist dari Hongkong. Di blacklist itu tidak bisa masuk ke Hongkong lagi selamanya. Karena mbaknya ini dianggap melakukan kesalahan yang fatal, tapi disepelekan. Jadi, majikannya itu cukup baik ya guys, cukup baik. Mbaknya itu jobnya jaga anak. Jaga anak, terus di rumah itu juga ada anjingnya juga. Nah, di saat liburan panjang, majikannya itu jalan-jalan ke luar negeri. Ke luar negeri itu selama 1 minggu. 1 minggu lamanya. Nah, mbaknya ini, mentang-mentang di rumahnya majikan ini kan nggak ada CCTV-nya toh. Nggak ada CCTV-nya, ya mbaknya dipercaya gitulah. Nggak ada CCTV-nya si mbaknya ini. Malahan, majikan pergi, mbaknya juga pergi nginep ke rumah temennya selama 3 hari. Karena di rumah itu ada anjing kan, ada anjing. Anjingnya itu yang nggak dibawa keluar, mungkin soal makanan, mungkin di stok, ya bisa di stok soal makanan. Anjingnya ini nggak dibawa keluar guys. Selama 3 hari itu tadi mbaknya nginep di rumah temennya, itu sudah sangat fatal lah ya. Mungkin si temennya ini mungkin orang overstay. Kenapa mbaknya bisa nginep di tempat mbaknya itu tadi temennya? Nggak mungkin kalau dia nggak overstay. Terus kita bisa tidur di rumah itu temennya, nggak mungkin gitu loh guys. Walaupun ada majikan yang memperbolehkan mbaknya, temennya datang ke situ tuh 1000 banding 1. Nggak ada majikan yang mengizinkan temennya datang ke rumahnya. Nggak ada guys. Walaupun kita kerja udah 10 tahun. Ada tapi ya itu tadi 1000 banding 1. Karena majikan itu nggak suka walaupun itu saudara kita datang ke rumah majikan kita. Itu dianggap orang asing. Ya waspada aja. Kita kan tetap walaupun kita ini ikut majikan lama, kita ini tetap orang asing loh guys. Yang patut mereka waspadai, curigai setiap saat. Nanti kalau terlalu overthinking kitanya nggak nyaman ya kan. Tapi ada kesempatan yang baik, tapi mbaknya ini malah menyia-nyiakan. Ditinggal liburan, malah mbaknya ini nginep di rumah temennya selama 3 hari. Pas majikannya ini pulang, terus bawalah anjing itu jalan-jalan keluar. Yang namanya majikan itu kan punya tetangga, walaupun mereka tidak saling sapa setiap hari. Namanya tetangga itu juga, apa namanya, kok kemarin pas sampean pergi ini, nggak ada keluar, anjingnya nggak dibawa keluar selama sekian hari, kayak gitu. Akhirnya si majikan ini ceklah CCTV. Terus katanya si tetangga majikannya ini, anjingmu nggak dibawa keluar selama 3 atau 4 hari. Aku nggak lihat anjingmu dibawa keluar rumah jalan-jalan. Nah, majikannya itu terus ngeblacklist mbaknya ini, disuruh pulang, diputus kontrak, terus nggak boleh balik lagi. Percaya nggak kalau rumah majikan nggak punya CCTV? Kalau saya sih nggak percaya kalau rumah majikan nggak ada CCTV. Pasti ada tapi tersembunyi, kita tidak menyadarinya. Mungkin tidak terlihat nggak ada CCTV, tapi tersembunyi. Kok tetangganya majikan katanya ngasih tahu kalau anjingnya nggak dibawa keluar selama 3-4 hari. Kok tetangganya sampai segitunya? Kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Orang sana terlalu mengurusi sedetail itu, kayaknya nggak mungkin banget. Di sana juga orangnya nggak terlalu kepo-kepo kayak di Indonesia. Pasti rumah itu ada CCTV-nya tapi tersembunyi, kita nggak menyadarinya dan kita tidak tahu letaknya itu ada di mana. Kok bisa tahu sedetailnya kita ini nggak di rumah majikan, maksudnya pergi nginep ke rumah temen selama 3-4 hari di saat majikan nggak di rumah. Kok bisa sedetail itu? Masa iya tetanggamu, ya nggak tahu juga sih kalau dia menyuruh tetangganya untuk mengawasi si mbaknya ini. Kan seolah-olah rumahnya itu nggak ada CCTV-nya. Kayaknya itu nggak mungkin banget kalau rumah nggak ada CCTV-nya, itu nggak mungkin banget. Aku nggak percaya kalau rumahnya nggak ada CCTV.
Rumah bosku aja yang kelihatannya nggak ada CCTV, ada CCTV-nya tersembunyi, cuman kita nggak tahu aja di mana letaknya. Lagi ya nggak tahu ya. Tapi kalau kita paham letaknya di mana, ya pasti ada. Apalagi job kita itu jaga anak, nggak mungkin banget nggak ada CCTV. Nah, kalau itu tadi mbaknya punya masalah yang jelas ya. Nah, ini nih, si majikan tiba-tiba mengeluarkan mbaknya kerja padahal baru udah tiga tahun setengah ya. Kerja itu udah 3 tahun setengah, cukup lama lah. Tiba-tiba mbaknya itu diputus kontrak sama majikannya. Padahal di saat mbaknya diputus kontrak itu masih bercanda guyonan bareng sama majikannya. Ya kayak ginilah sekarang ini, guyonan ya, guyonan sama majikannya. Tiba-tiba majikannya itu ngomong gini, kamu kemasi barang-barang kamu ya, jam 7 nanti naik pesawat. Si mbaknya ini bingung, loh salahku ini apa, kenapa aku dipecat. Si mbaknya ini merasa kayak, oh aku ini lagi di prank sama majikan. Si majikannya ini menjelaskan, kamu tidak di prank, ini serius. Terus si mbaknya itu tanya, salahku tuh apa? Kalau memang aku bersalah, terus kenapa sampai sekarang itu masih guyonan sama mereka, masih bercanda-canda sama mereka? Salahku tuh apa? Gitu kan. Kok tiba-tiba diberikan tiket pesawat jam sekian saya terbang kayak gitu. Ternyata pas majikannya nggak ada di rumah, terlihat di CCTV mbaknya itu suka nyanyi-nyanyi gremeng gitu loh. Nah, itu dianggap aneh sama majikannya. Hanya masalah itu mbaknya itu diinterminate sama majikannya. Hanya gara-gara suka nyanyi. Nyanyinya pun pas nggak ada mereka. Dan mbaknya itu merasa ikut majikan udah lama dan majikannya itu baik. Jam 2 malam mbaknya itu ikut live TikTok dan ikut nyanyi-nyanyi, majikannya itu denger. Majikannya itu nggak suka, walaupun itu jam istirahat dia ya, majikan tuh nggak suka tengah malam denger mbaknya itu sedang nyanyi-nyanyi ikut live itu loh, live TikTok itu loh. Jangan sepelekan majikan yang kelihatannya baik ya guys ya. Terus kita itu kayak bebas mengganggu orang istirahat, iya. Jadi alasan majikannya mengeluarkannya itu karena takut mbaknya itu malam-malam nyanyi. Kayak gitu guys. Jangan lupa subscribe ya guys. See you, bye bye.